kali ini kita akan sama membahas tentang talak dan rujuk. Definisi talak. Talak secara etimologi diambil dari kata itlaq yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan talak menurut syariat yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak menurut fikih mempunyai dua arti, yaitu arti secara umum dan arti secara khusus. Talak arti umum adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang ditetapkan oleh seorang hakim, maupun talak yang terjadi dengan sendirinya atau salah satu dari suami atau istri meninggal. Sedangkan talak secara khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami. Dasar atau dalil talak yaitu tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin aw tasrihu bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhrufa an la yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humud dhalimun. Shadaqallahul adzim. Dari dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 229 ini tentunya yang membahas tentang talak, yaitu pada awal permulaan daripada ayat ini yang menjelaskan adanya kata talak. Kata talak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata itlaq. Itlaq dijabarkan menjadi kata tolako. Atolako ini marotani. Atolako itu marotani dua kali. Fa imsakun, maka jika masih bisa bertahan tali perkawinannya, maka bima'rufin dengan secara ma'ruf atau baik, au tasrihun atau berpisah bi ihsan dengan cara yang ihsan atau baik juga. Kemudian hadis tentang talak. Wa an ibni Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala murhu fal yuraji'uha summa yatruha hatta tadhura summa tahita summa tadhura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamasa fatil ka'iddah allati ammarallahu azza wa jalla ayutalaqa laha an-nisa. Wa an ibni Umar diriwayatkan dari sahabat Umar annahu sesungguhnya sahabat Umar itu talaqo mentalak imra'atahu istrinya, wahya dan istrinya itu haidun dalam keadaan haid fi ahdi Rasulullah SAW pada zaman atau masa hidupnya Rasulullah. Fasa'ala, maka kemudian bertanya siapa Umaru, sahabat Umar, Rasulullah kepada Rasulullah, andalika terkait mengenai mentalak istrinya dalam keadaan haid. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, murhu, kembalilah, fal yuraji'ha. Maka kemudian sahabat Umar ini kembali kepada istrinya. Summal yatruha, kemudian sahabat Umar ini meninggalkannya hatta tadhuru sehingga suci. Summa tahita, kemudian haid kembali istrinya. Summa tadhuru, kemudian suci kembali istrinya. Summa insya'a, kemudian jika Umar ini amsaka, mempertahankan tali pernikahannya, maka dengan baik waktu setelah istrinya itu suci. Wa insya'a tolako, dan jika Umar ini berkenan untuk menceraikan tali pernikahan dan istrinya qabla ayyamasa, sebelum istrinya ini digauli atau dijima, fatil ka'iddah, maka itu dinamakan masa iddah. Alati masa iddah ammarallahu, yang telah
Allah perintahkan. Ayutolako untuk menceraikan kepada istrinya, ya, An-Nisa wanita. Hukum talak. Mengenai talak terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum talak. Menurut kalangan ulama Hanafiyah, talak hukumnya terlarang kecuali diperlukan. Hukum talak menurut kalangan ulama Syafi'iyah mengenai hukum talak dibagi menjadi 4. Yang pertama haram, yaitu menjatuhkan talak saat istri sedang haid. Yang kedua, hukumnya adalah wajib bila mana satu di antara pasangan tidak bisa bersetubuh. Hukumnya sunnah bagi seorang suami yang tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tidak ada keinginan bersama istri. Hukumnya makruh bila mana terpeliharanya istiwa di atas. Hukum talak menurut ulama Hanafiyah, yaitu yang pertama hukumnya sunnah. Talak dijatuhkan suami kepada istri yang sudah terlaluan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hukumnya mubah. Talak terjadi jika diperlukan. Misalkan istri bertingkah laku jelek. Hukumnya haram menurut ulama Hanafiyah jika talak yang tidak diperlukan dan tidak ada alasan yang merugikan suami dan istri, serta tidak ada kemaslahatan yang dicapai dengan adanya talak itu. Hukumnya wajib. Talak yang diputuskan hakim karena perkara syikok, yaitu perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan, serta kedua belah pihak memandang dengan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Ya, demikianlah mengenai pengertian daripada talak dan dalil serta hukum daripada talak menurut pendapat para ulama. Demikian yang bisa Pak Guru paparkan. Bila mana ada tutur kata yang salah, Pak Guru minta maaf sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan, bisa kalian pertanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.